Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat untuk menjalankan pembelajaran hari ini. Soleh dan soleha, kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini. Kalau kemarin kita sudah melakukan ulangan harian, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran. Silakan siapkan buku paketnya, kemudian buka halaman 117. Hari ini kita memasuki subtema 3, pembelajaran 1. Hari ini Beni masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Beni dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Beni dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Nah, permainan gobak sodor bisa dilihat gambarnya di atas. Ketika bermain tanpa disengaja Beni menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Beni dan teman-teman segera menolong Udin. Beni merasa bersalah. Beni langsung meminta maaf kepada Udin. Udin pun memaafkan Beni. Kemudian Beni mengajak melanjutkan permainan. Selanjutnya di halaman 119, di sana ada percakapan antara Beni dan Udin. Beni, maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Kemudian kata Udin, tidak apa-apa Beni, saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya. Kemudian kata Beni, lain kali saya akan berhati-hati. Oh ya, bagaimana menurutmu permainan tadi? Lalu Udin menjawab, wah sangat menyenangkan sekali Ben, kelompokmu dapat menang 2 kali. Lalu kata Beni, semoga besok dapat bermain lagi ya. Nah, itu adalah percakapan antara Beni dengan Udin. Lanjutkan ke halaman 121, ayo mengamati. Lani mempunyai pensil. Kemudian Lani mengukurnya dengan penggaris. Panjang pensilnya adalah 8 cm. Di sana ada penggaris, kemudian ada gambar pensil. Nah, Ananda masih ingat bagaimana cara mengukur menggunakan penggaris? Ya, betul. Mengukur menggunakan penggaris dimulai dengan angka 0. Kemudian kita ukur panjangnya pensil sampai dengan ujungnya. Nah, jadi kita dapat nilainya, yaitu panjang pensil adalah 8 cm. Selanjutnya, Lani mengukur tepi meja belajarnya. Lani mengukurnya dengan meteran. Panjang tepi meja belajarnya adalah 1 meter. Karena meja itu panjang ya, jadi kalau kita menggunakan penggaris, maka harus berulang-ulang mengukurnya. Maka kita gunakan yang lebih panjang dari penggaris, yaitu meteran. Selanjutnya di halaman 122 nih, Butari akan mencontohkan satu soal yang ada di nomor 1. Soalnya adalah panjang pintu kamar 2 meter. 2 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Jadi kita rubah nih 2 meter ke sentimeter. Caranya masih ingat? Nah, Butari hanya akan mengingatkan kembali caranya. Yang pertama yaitu 2 dikali 100 cm. Butari 100-nya dari mana? 100-nya itu kan 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi kita kali dengan 100. 2 dikali 100 sama dengan 2 dikali 1, 2. Kemudian nolnya ada 2. Maka 2, 0, 0. Jadi 200 cm. Atau bisa juga nih kita jumlahkan cara yang bawah nih, 100 ditambah 100. Karena 100-nya 2 kali ya. Jadi sama dengan 200 cm. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 2 yang ada di halaman 126. Ayo membaca. Sekarang adalah jam pelajaran olahraga. Beni dan teman-temannya bermain bola kasti. Permainan ini dilakukan di lapangan. Permainan sedang berlangsung. Beni melemparkan bola ke arah Lani. Kemudian terjadilah percakapan antara Beni dan juga Lani. Kata Beni, Lani, ayo tangkap bola operanku. Kemudian Lani menjawab, aduh. Ternyata soleh dan soleha, operan Beni terlalu kuat yang akhirnya mengenai kepala Lani.
Kemudian kata Beni, "Maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya." Lalu kata Lani, "Tidak apa-apa Beni, aku juga kurang siap menangkap operanmu." Selanjutnya kata Beni, "Terima kasih Lani, aku berjanji lain kali akan lebih hati-hati saat mengoper bola." Lalu Lani menjawab, "Ya Beni, ayo lanjutkan permainan ini." Jadi soleh dan soleha, ketika kita melakukan perbuatan salah, maka jangan lupa ya, kita harus meminta maaf. Kemudian yang ada di halaman 127, ada percakapan antara Beni dengan Dayu nih. Kata Beni, "Dayu, bolehkah saya pinjam penggarismu? Sebentar saja." Lalu kata Dayu, "Maaf Beni, penggarisku sedang digunakan Lani. Coba saja pinjam ke Lani." Lalu kata Beni, "Baiklah, aku akan coba pinjam ke Lani." "Terima kasih Dayu." "Sama-sama Beni," ucap Dayu. Jadi soleh dan soleha, selain tadi kita ketika melakukan kesalahan harus minta maaf, kita juga ketika meminjam barang dari orang lain harus meminta izin dulu ya. Jadi ketika kita tidak meminta izin ketika meminjam suatu barang, maka kita termasuk orang yang mencuri. Maka ketika misalnya kita mau pinjam pensil, pinjam penghapus, usahakan kita meminta izin kepada pemiliknya. Dan jangan suka memaksa ketika kita meminjam sesuatu kepada orang lain dan orang lain tidak meminjamkannya atau tidak mengizinkannya kepada kita. Tidak boleh memaksa ya. Baik, kita lanjutkan ke halaman 128. Beni, Edo, Udin, Lani, dan Dayu satu kelas. Sebelum bermain, kelompok ini selalu bermusyawarah, seperti memilih permainan yang akan dilakukan. Nah, soleh dan soleha, ini adalah contoh gambar bagaimana ketika melakukan sebuah musyawarah dalam suatu kelas. Nah, di sana terjadi percakapan. Kita baca percakapannya ya. Kata Udin nih yang pertama, "Bagaimana kalau bermain bola kasti?" Lalu ada yang menjawab nih, "Setuju." Lalu kata Beni memutuskan, "Baiklah teman-teman, kali ini kita bermain bola kasti." Nah, ini adalah suatu perilaku yang mencerminkan sila keempat dari Pancasila ya, yaitu salah satunya contohnya adalah bermusyawarah. Masih ingat dengan sila keempat dari Pancasila? Ya, pasti kalian masih ingat ya. Sila keempat Pancasila ini dilambangkan dengan simbol kepala banteng. Kemudian bagaimana bunyinya? Bunyinya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian soleh dan soleha, saat bermain bersama tentu setiap anak dapat berbeda pilihan permainannya ya. Misalnya ada yang pengen main bola kasti, ada yang pengen sepak bola, ada yang main karet. Nah, pasti setiap anak berbeda-beda dalam memilih permainan. Kemudian perbedaan pilihan permainan dapat disatukan melalui musyawarah. Jadi kalau kita beda pendapat nih sama teman-teman satu kelas, kita bisa nih musyawarah ya. Kemudian musyawarah itu apa sih? Nah, musyawarah itu artinya berdiskusi atau berkelompok ya, untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Mufakat itu adalah suatu kesepakatan yang diambil dengan dilakukannya musyawarah. Jadi biasanya kita ambil suara terbanyak. Kalau misalnya nih ada 3 pilihan, ada bola kasti, ada sepak bola, ada gobak sodor. Kalau misalnya satu kelas itu banyak yang milihnya sepak bola, maka keputusannya yang harus diambil adalah sepak bola. Kemudian musyawarah itu sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila ya. Ini salah satu contohnya. Kemudian bunyi sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian soleh dan soleha, ada beberapa contoh lagi nih penerapan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Kalau tadi kita musyawarah untuk menentukan tempat bermain ya, dan permainan apa. Ada lagi nih musyawarah menentukan aturan permainannya mau seperti apa. Kemudian
mendengar pendapat teman saat bermusyawarah. Jadi ketika kita bermusyawarah nih atau berdiskusi, kita harus mendengarkan pendapat teman kita atau orang lain. Kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, atau kita tidak boleh tidak suka dengan pendapat orang lain. Jadi harus saling menghargai pendapat satu sama lain ya. Nah, ini adalah contoh penerapan sila keempat Pancasila ketika di tempat bermain. Soleh dan soleha, itu saja untuk pembelajaran tematik hari ini. Semoga materi yang Butari hari ini sampaikan dan jelaskan Anda semua dapat memahaminya. Amin. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.